Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap data kita boleh lewati, kita boleh masuk di tahun 2021, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya sungguh mempesona kita. Kita boleh ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidup. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kamu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang umur hidup kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan sungguh mempesona hidup kami Bapa. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini kami mau datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorai Bapa. Engkau urapi ibadah kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Tuhan ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan puji Dia. Gloria,
Kami datang bawa pujian, sama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. All that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sebentar kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita mengangkat lagu penyembahan. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
kuasamu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Aku percaya, kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Salam, puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama untuk kita dalam ibadah awal tahun 2021. Kita bisa melewati masa ini adalah masa yang adalah saat yang luar biasa di mana Tuhan itu menolong kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menjaga kita sehingga kita boleh melewati tantangan demi tantangan yang ada. Dan saat ini bukannya hal yang mudah untuk setiap kita. Banyak kebebasan kita yang tidak bisa kita raih, kita miliki. Justru hidup kita banyak dibatasi dengan komunikasi, tidak bisa komunikasi dengan langsung satu dengan yang lainnya. Dalam ibadah pun kita harus online seperti ini, tapi tidak apa-apa. Tapi kita percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi setiap kita. Kita sebagai murid Kristus, kita harus memiliki satu roh ketaatan yang Tuhan inginkan terjadi, yang Tuhan inginkan kita miliki dalam hidup kita ini. Dan saat ini kita boleh sekali lagi mengucap syukur atas penjagaan pemeliharaan Tuhan. Kita masih boleh sehat, kita boleh bersukacita, kita juga bisa melakukan aktivitas kita masing-masing. Walaupun sekali lagi saya katakan ada keterbatasan, semua ini karena adanya pandemi. Kami yakin percaya Tuhan akan terus menolong kita tahun 2021 ini untuk kita menjadi murid Kristus yang dipakai dengan luar biasa. Murid Kristus yang selalu memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan Tuhan memilih kita, mari kita untuk menjadi murid yang selalu mentaati apa yang Tuhan inginkan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup ini. Kami boleh melewati tahun 2020 dengan tantangan yang luar biasa, dan saat ini kami boleh memasuki tahun 2021 dengan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Kami patut bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk kami percaya dan melakukan dan kehendak firman-Mu. Dan saat ini kami belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya, yang mengikuti acara ibadah yang Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kasih karunia dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulai belajar firman Tuhan saat ini. Dan kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini judul khotbah saya yaitu menjadi murid yang meneladani karakter Kristus. Luar biasa. Kristus adalah suatu pribadi yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi fokus kita. Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Dia telah mati buat kita. Dia menjadi manusia. Dia mengorbankan hidupnya. Dan dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Penderitaan dengan penuh penderitaan dia alami di dunia ini. Dan Tuhan minta kita meneladani Dia. Apa yang kita teladani? Semua aspek yang ada dalam kehidupan Dia. Kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang dapat dialami seorang yang percaya kepada Kristus adalah menderita bersama Kristus karena memberitakan Injil. Bukan penderitaan yang kita buat-buat karena kesalahan kita, karena kelakuan kita yang tidak baik. Kalau orang mencuri, ditangkap polisi, lalu dia di penjara, itu kesalahan dia. Tapi kalau orang memberitakan Injil, dia dicaci maki, dia dihina, dia diejek, itu yang dinamakan menerima kemuliaan dari Tuhan. Tapi bukan karena sembarangan, karena serampangan, karena ceroboh, tidak. Tapi harus penuh dengan hikmat, bijaksana. Karena itu, menderita bersama Kristus itu sebagai kehormatan untuk setiap kita sebagai murid-murid Kristus. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam Matius pasal yang ke-10. Ya. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Ya, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dikatakan ini khotbah Tuhan Yesus di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan dianiaya karena kelakuan yang tidak baik atau tindakan yang tidak terpuji, tidak. Tapi dianiaya karena oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena biarlah setiap kita itu betul-betul melakukan kebenaran, itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ayat ini luar biasa. Dikatakan berbahagia orang kalau dianiaya, dihina, diejek karena kebenaran. Nah, dalam penderitaan orang percaya, dalam mengikuti teladan Kristus dan para rasul, ini adalah membawa dampak yang luar biasa buat setiap kita. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa sih kita harus menderita? Kenapa sih? Apa yang harus kita teladani dari Yesus? Apa sih karakter Kristus yang mestinya harus kita miliki, harus kita teladani setiap saat? Nah, ini akan kita pelajari untuk kita boleh mengenal Yesus secara pribadi. Nah, hal yang pertama yaitu sebagai orang Kristen, setiap kita harus bersedia untuk apa? Untuk menderita. Penderitaan itu seolah-olah menjadi keuntungan bagi setiap kita, seolah itu menjadi sesuatu yang istimewa buat kita. Karena di dalam penderitaan orang percaya inilah kita bisa meneladani Kristus yang telah menderita buat kita. Ini luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat
ya 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa ayat itu seperti ini? Memang untuk kita menjadi lebih baik, untuk melakukan yang baik, untuk kita dibentuk menjadi benar, menjadi baik, itu tidak gampang, tidak mudah. Bahkan itu sangat amat menyakitkan. Karena natur hidup kita itu telah terbentuk dengan apa? Dengan kita selalu ingin melakukan yang tidak baik. Selalu melakukan dosa-dosa dan dosa. Karena itu apa? Untuk mengendalikan kedagingan kita, ini hal yang tidak mudah. Kedisiplinan yang kita alami itu juga tidak mudah. Biasanya kita bisa liar kemana-mana, melakukan sesuatu menurut keinginan kita sendiri. Tapi dengan terbentuknya karakter kita, karakter Kristus dalam kehidupan kita, mau tidak mau, kita harus diubah. Sesuatu yang biasa kita lakukan, diubah ke arah kebenaran, itu tidak mudah. Tapi kalau kita sudah melakukan kebenaran, itu baru kita merasakan rasa yang nyaman dan enak. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kristus ya turut dalam penderitaannya. Dan kita juga harus turut dalam penderitaan Kristus. Dan menantikan penderitaan itu sebagai bagian dari pelayanan kita. Nggak gampang, nggak mudah dalam melayani Tuhan. Untuk menjadi murid Kristus juga nggak gampang. Karena apa? Tantangannya banyak. Karena apa? Permasalahan banyak. Belum ada ucapan, wah kamu jadi orang Kristen sok suci. Seolah-olah kita menjadi orang yang lebih baik. Padahal kita sendiri masih bergumul untuk hidup kita menjauh lebih baik. Tapi orang yang nggak suka dengan sikap perubahan kita, akhirnya orang menilainya, kamu sok suci lah, kamu sok baik, kamu sok hebat. Itu nggak enak, itu nggak nyaman. Tapi penderitaan itu harus pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami sakitnya, sedihnya. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Itu hal yang berat buat kita. Hidup yang biasanya kita atur sendiri, kita jalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Tuhan maunya itu kita pangkas. Kita akhirnya harus menjadi seorang yang Tuhan inginkan, yang meneladani apa yang karakter Yesus miliki. Wah, ini luar biasa, ini berat. Tapi percayalah, kalau kita mempercayakan itu kepada Tuhan, itu pasti kita dapat melakukannya dengan baik. Jadi, yang pertama adalah orang Kristen harus siap untuk menderita. Murid Kristus harus siap untuk menderita. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, bagi murid Kristus, menderita bagi Kristus itu disebut sebagai menderita karena kehendak Allah. Kalau kita sebagai murid Kristus, kita mengalami penderitaan, itu disebut menderita karena kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19, ya, kita akan baca lagi dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bagian yang kedua tadi adalah menderita bagi Kristus. Itu disebut sebagai menderita karena kehendak Allah. Kenapa? 1 Petrus 4:19 tadi. Itu karena apa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa. Kita menderita bersama dengan Kristus. Penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita melakukan kebenaran itu.
Karena itu serahkan jiwa kita dengan seluruh kekuatan kita. Semua yang baik kita persembahkan kepada Allah pencipta yang setia ini. Kita melakukan yang baik, itu pasti akan banyak penderitaan. Itu pasti. Dan itu hal yang tidak mudah untuk setiap kita. Itu menderita karena nama Tuhan. Kalau dalam Kisah Rasul 9 ayat 16 dikatakan demikian. Saya akan membacakannya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 16. Dikatakan demikian. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Yesus sendiri kan menyatakan bahwa ini loh penderitaan saya sudah mati di kayu salib. Saya dihina, diejek, dilempari batu, bahkan mati di kayu salib. Tidak sampai di situ. Tapi apa? Lambungnya juga ditusuk. Dia dicambuk. Oh, darahnya, dagingnya tercabik-cabik. Itu penderitaan yang Yesus alami. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran. Untuk berjalan di dalam kebenaran. Itu tantangannya sangat amat berat. Karena kita melawan arus dunia ini. Dan kita tidak mau ngikutin arus dunia ini. Tapi kita mau jadi orang yang terbaik. Orang yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita. Kalau kita boleh menderita karena Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah teladan yang Yesus berikan pada setiap kita. Menderita bagi Injilnya. Dan kita menderita karena kebenaran dan menderita karena kerajaan Allah. Itu sangat amat luar biasa. Itu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang mesti kita teladani dari Yesus. Hidup kita. Yang pertama karena nama Tuhan kita menderita. Kita menderita karena memberitakan Injil. Kita boleh menderita karena kebenaran. Dan kita boleh menderita karena kerajaan Allah. Kita menegakkan kebenaran. Itu pasti akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ancaman demi ancaman. Itu akan muncul dalam diri kita. Tapi keputusan kita apa? Apa kita mau meneladani Yesus? Karena Yesuslah teladan yang utama dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah menderita bagi Kristus adalah suatu cara untuk mencapai kedewasaan rohani. Pohon kalau masih kecil, itu jika ada angin, ditimpa angin kencang, dia tidak begitu goyang. Tapi begitu pohon semakin lama semakin tumbuh tinggi, goncangannya, tantangannya akan jauh lebih besar. Dan demikian juga hidup kita. Semakin kita naik rohani kita, semakin naik rohani kita, itu tantangan akan jauh semakin besar. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Tuhan mau kita menderita bagi Kristus. Itu kita jadikan suatu cara untuk mencapai kedewasaan rohani. Saudara kekasih Tuhan, saya dulu belajar di pertukaran kayu di Pika di Semarang, Jalan Imam Bonjol. Waktu itu dikenalkan dengan bentuk-bentuk kayu dan kami belajar jenis kayu yang kuat apa. Kayu yang jenisnya sama tapi ini lebih kuat, ini tidak, karena seratnya berbeda. Itu dihasilkan dari tempat yang berbeda. Saudara, pohon mahuni yang ditanam di hutan sama pohon mahuni yang ditanam di tepi jalan, ternyata hasilnya jauh lebih baik yang ada di pinggir jalan. Karena apa? Karena banyak sekali goncangan, belum ada truk bergerak, angin yang besar. Dia tidak banyak pohonnya. Dia semakin tinggi, semakin menghadapi angin badai itu sendirian. Yang lainnya jarak agak jauh. Tapi kalau di hutan, mereka saling berhimpitan dan tidak ada goncangan setiap saat. Dan ternyata kepadatan dari serat kayu itu jauh lebih padat
pohon yang ditanam di tepi jalan. Karena apa? Karena yang di pinggir jalan mulai dari masih kecil, dia sudah menghadapi tantangan yang luar biasa. Kekurangan air, panas, terik, goncangan mobil besar, mobil kecil, terus menggerakkan tanah itu, terus bergetar tanah itu. Dan itu ternyata goncangan-goncangan ini membuat pohon ini dari kecil, dia sudah padat seratnya, dan dia menjadi pohon yang kuat, pohon yang lebih baik daripada pohon yang ditanam di dalam hutan. Nah, dari sini kita bisa melihat perumpamaan ini, bahwa hidup kita, untuk kita mencapai kedewasaan rohani yang betul-betul unggul, kita bisa siap untuk menghadapi badai topan apapun. Jadikan itu permasalahan menjadi vitamin buat kita. Seperti pohon tadi di pinggir jalan, banyak goncangan, dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah, dia terus bertumbuh, dan bertumbuh. Karena tantangan itulah yang membuat akhirnya rohani kita menjadi kuat. Kita mengalami yang namanya krisis. Ya, permasalahan, mungkin masalah ekonomi, kita kesulitan, nggak ada keuangan, kita pernah mengalami itu, pasti semua mengalami. Di saat kita menyerah kepada Tuhan, tahu-tahu Tuhan buka jalan, itu berkat yang luar biasa buat kita. Atau mungkin kita menghadapi satu permasalahan yang seolah sulit untuk kita hadapin, tapi begitu kita berserah kepada Tuhan, kita bertahan dan kita mempercayakan semuanya dan tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akhirnya berikan kemenangan buat kita. Iman kita terus terbangun, pengharapan kita terus menjadi lebih kuat. Dan inilah tantangan dalam hidup kita ini. Inilah yang Tuhan mau. Setiap kita mengalami goncangan demi goncangan, untuk apa? Untuk kita semakin hari semakin kuat, menjadi murid Kristus yang bisa meladani karakter Kristus. Kristus dihempas dengan tantangan apapun, dia tetap harus nyampe di kayu salib. Dunia menawarkan kemolekan dunia, Yesus tetap pandang itu bukit Golgota. Dia harus naik ke sana dan dia harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Tantangan boleh terjadi, hambatan boleh terjadi, rintangan boleh menghadang, tapi dia tetap berjalan fokus. Dia mengarah kepada salib itu. Karena salib itulah puncak dari kemenangan Kristus. Walaupun dunia bilang itu kekalahan, itu kegagalan, tapi Kristus mengalami satu kemenangan demi kemenangan karena dia nyampe di salib itu. Ini yang luar biasa. Karya Kristus dipaku di kayu salib itu teladan karakter yang dia miliki luar biasa, ketangguhannya luar biasa. Dialah teladan hidup kita. Kita adalah murid-murid Kristus yang siap untuk meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Dan dari situlah kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Dan kita juga bisa membagikan hidup ini kepada orang lain. Kalau kita sudah kuat, turut menderita bersama Kristus adalah prasyarat untuk dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu prasyarat. Roma 8 kita akan baca. Saya ingin membaca Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 17 katakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, luar biasa. Kalau kita sebagai anak, mesti kita akan menerima bapaknya. Dari situlah kita bisa meneladani Kristus. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Dia adalah patron kita, dia teladan hidup kita. Karakternya luar biasa. Jika kita menderita bersama seperti Dia, maka kemuliaan itu akan menjadi milik kita juga. Dalam pengertian ini, penderitaan dianggap sebagai karunia Allah yang sangat indah. Karena itu jangan takut menderita.
Jika kalian dibentuk sebagai seorang pemimpin, kalian dibentuk untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, untuk membawa dampak yang lebih hebat bagi dunia ini, terimalah itu semua. Karena pembentukan karakter kita saat ini, kalian akan menuai nantinya, bukan saat ini. Mungkin berat, ya, tapi keteladanan Kristus itu perlu kita teladani dalam hidup ini. Kristus telah memberikan teladan yang baik, dan kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus dan wajib untuk meneladani Kristus. Yang bagian terakhir adalah dalam hal hidup untuk Kristus dan Injil, penderitaan jangan dicari, tetapi orang percaya harus bersedia mengalaminya sebagai akibat dari pengabdian kepada Kristus. Penderitaan jangan dicari-cari, tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah itu sebagai pengabdian kita kepada Kristus. Oh, luar biasa, cara pandang kita harus diubah. Kalau kita mengalami satu permasalahan, satu penderitaan, terimalah itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Karena itu kita patutlah bersyukur kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua orang dikaruniakan untuk menderita. Tidak semua orang. Tapi biarlah dari situ kita bisa melihat bagaimana karya Allah itu dipenuhkan dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Allah itu nyata dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Mari kita teladani Yesus dalam kehidupan kita. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia telah memikul dosa kita di kayu salib. Puncaknya adalah di kayu salib di Golgota. Itu menjadi pengganti dengan menanggung hukuman atas dosa kita. Itu teladan yang diberikan yang luar biasa. Dan tujuan dari kematiannya yang menggantikan kita ini adalah agar kita dapat dipisahkan sama sekali dari kesalahan, kuasa, dan pengaruh dosa itu. Melalui kematiannya, Kristus melenyapkan kesalahan kita dan hukuman bagi kita. Membuka jalan hingga kita pantas untuk kembali kepada Allah. Sebagai ayat yang terakhir, saya ngajak kita baca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah anugerah yang Tuhan berikan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita yang telah menerima anugerah hidup kekal, keselamatan Tuhan berikan gratis cuma-cuma. Itu sebagai anugerah, telah ditebus dan dibayar dengan darahnya yang mahal itu. Dia telah mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa-dosa kita, supaya kita dilayakkan di hadapan Allah. Karena itu, anak-anak dikasih Tuhan, mari jadilah murid Kristus yang meneladani sikap Kristus, karakter Kristus itu. Yang siap menderita, siap berkorban bagi orang lain, siap melakukan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk awal tahun ini, biar kiranya ini menjadi berkat buat setiap kita, ini landasan untuk kita berjalan di tahun ini. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk meneladani karakter-Mu yang begitu agung itu. Biar setiap kami menjadi murid-Mu yang mau berjalan dan melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami,
Engkau akan menolong dan memampukan setiap kami. Kalau kami boleh hidup hingga saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Semua hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami untuk memiliki kemenangan dan meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berkati mereka dan bawa mereka untuk menjadi lebih dekat lagi kepadamu. Dan menjadi murid-murid yang mengasihi Engkau, murid-murid yang meneladani Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bawa kami untuk terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anakku, saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kiranya dalam persekutuan kita bersama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan terus senantiasa memancarkan wajahnya dalam kehidupan kita. Diberkatilah apapun yang Kau kerjakan, dalam belajar, dalam kuliah, dalam melakukan aktivitas, biarlah perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan. Dan biarlah Tuhan akan menyertai Engkau senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau besar, perbuatanmu ajaib, seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.